Siap, gerak. Udah mulai. Ya, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Andini, Siti, Ica, Wahyu. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita ada yang tepuk tangan terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tidak tepuk. Pertemuan pada hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang toharoh atau bersuci dari hadas dan najis. Kita akan memainkan pertemuan pada hari ini dengan pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang alat-alat bersuci. Apa kaitannya alat-alat bersuci dengan? Pertanyaannya, tadi kan alat-alat bersuci itu ada dua macam, ada benda padat dan ada benda cair. Coba Cung, siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Benda cair itu seperti air, Bu. Benda padat ada debu yang suci, tanah, batu, kertas, dan daun. Ya, betul. Jawabannya betul. Untuk Mbak Siti berikan tepuk tangan. Bu Guru akan memberikan sedikit gambaran tentang kenapa kita atau manfaat dari kita mempelajari bersuci dari hadas dan najis dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya itu supaya tubuh kita itu bersih, terhindar dari yang namanya penyakit. Terus selain itu, ibadah yang kita lakukan itu hukumnya sah. Nanti setelah kegiatan pembelajaran, Bu Guru akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan dengan baik. Ya. Kalian harus menguasai semua materi yang nanti Bu Guru akan jelaskan supaya kalian itu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi bersuci dari hadas dan najis. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat. Menunjukkan keimanan kepada Allah dengan mencintai kebersihan. Misalnya yang terakhir, mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas dan dari najis. Itu tujuan pembelajaran untuk materi bersuci dari hadas dan najis. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang bisa menjawab seperti tadi, silakan tunjuk tangan. Silakan mengangkat tangan. Mengapa toharoh memiliki kedudukan penting dalam kehidupan Islam? Cung, ya. Karena toharoh adalah salah satunya sholat, Bu. Karena toharoh adalah salah satunya sholat. Gak apa-apa, jawabannya Mas Wahyu itu betul. Materi yang akan kita bahas itu adalah tentang bersuci dari hadas dan najis. Nanti ketika pembelajaran dimulai ya, kalian harus memperhatikan dengan baik. Guru akan memberikan penjelasan lewat video yang harus kalian lihat dan harus kalian amati. Nanti ketika ada pemutaran video, kalian harus bisa mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dalam video. Kemudian kalian harus bisa mengerjakan, bisa mencari sendiri sumbernya. Nanti sumbernya ada di buku LKS atau di buku paket yang kalian pegang. Nanti diperhatikan baik-baik ya. Oh iya, ada yang perlu lupa sampaikan. Nanti ketika kalian sudah melihat video dan memahami isi video, nanti ada tugasnya tugas kelompok. Ya, ada tugas kelompok yang mana berarti harus ada perwakilan dari kelompok yang harus
mempresentasikan, yang menjadi seorang presentator yang berbicara di depan untuk menjelaskan hasil dari diskusi yang dibuat oleh kelompok ya. Maka dari itu nanti simak baik-baik video yang akan putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eva Sudiana. Di sini saya akan membahas tentang belajar cooking. Tadi setelah kalian melihat dan mengamati video yang sudah berputar, kalian mengidentifikasi hal-hal yang sekiranya kalian tidak memahami dari penjelasan yang ada di video. Silakan kalian menuliskan sebanyak mungkin apa yang sekiranya kalian tidak pahami. Ayo. Minta salah satu atau salah dua ya, memperagakan bagaimana cara bertayamum. Ayo, ada yang mau maju? Apa Bu Guru tunjuk? Ya, Bu Guru tunjuk ya. Bu Guru tunjuk apa mau maju sendiri? Bu Guru tunjuk. Ayo, Siti, Mbak Siti sama Mbak Andin. Mbak Siti aja, Mbak Siti. Waktu tadi sebenarnya ada kesalahan sedikit, harusnya setelah tangan menempel ke dinding, ke debu yang suci itu harus ditiup dulu, baru kita lakukan ke tangan. Ya nggak apa-apa, tangan ya. Setelah selesai ya, setelah tadi selesai kita sudah menyimak, sudah ada praktek, sudah ada pemperagakan. Kita guru akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompoknya di nah ini udah dengan kelompoknya masing-masing ya? Nanti untuk setiap kelompoknya itu akan dituliskan apa yang ada sekiranya tadi di video yang sudah berputar ya? Itu sudah ada lembar kerja ya? Sudah ada lembar kerja kelompok yang harus kalian isi ya? Yang harus kalian diskusikan. Ayo, kalian bisa memulai diskusi kalian. Ayo. Waktu untuk berdiskusi sudah habis. Siapkan dari kalian, siapkan kelompok itu menyiapkan satu untuk menjadi presentasi, untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ayo, siapa yang mau maju dulu? Yang lain dengarkan ya. Keutamaan bersuci. Bersuci merupakan anjuran dari Rasulullah SAW bahwa badan yang bersih salah satunya lewat berwudu itu memiliki keutamaan yang bisa mengurangi beban kesusahan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ya. Tadi kan ketika ada yang presentasi, kalian pasti itu mencatat atau melihat ya, atau mengamati. Nah kemudian ada siapa yang mau mengomentari atau memberikan masukan atau memberikan saran kepada kelompok lain? Ayo cok. Mohon maaf Bu Guru, saya dari kelompok 3 akan menanggapi lebih tepatnya memberikan tambahan. Selain dari yang sudah disebutkan oleh kelompok 1, keutamaan bersuci dari hadas dan najis, ada wudhu dan mandi junub, bisa menjadi wasilah kerannya hati, menjadikan badan segar dan bersih sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Jawaban dari kelompok 1 berarti dari 3 ada yang salah, semuanya betul. Nah sekarang masukan dari Bu Guru ya, masukan
ini tadi dari yang sudah kalian kerjakan lewat kelompok itu dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari lewat bersuci dari hadas dan najis. Menganalisis dan mengevaluasi yang sudah kalian maju satu tadi ya, presentasi maju satu-satu. Itu yang pertama, komunikasi antar kelompok, komunikasi dengan kelompok. Komunikasi harus terjadi baik dengan satu kelompoknya. Harus apa yang itu? Kerjasamanya harus baik. Terus kemudian mempersiapkan presentasi dengan baik ketika di depan. Dipersiapkan supaya itu tidak nervous, tidak grogi, ya. Ketika maju tidak malu. Yang ketiga, kalian itu harus memahami audiens. Audiens itu adalah orang yang mau ajak bicara di depan. Kamu presentasi, yang mendengarkan kamu sedang presentasi itu adalah namanya audiens. Selanjutnya merefleksi pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dari materi yang sudah Bu Guru jelaskan dan yang sudah kalian pelajari, kalian harus memahami, terus kemudian merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama-sama tadi ya. Kalian harus merefleksi dengan cara membaca ulang pelajaran yang sudah kita pelajari, dibaca ulang, kemudian kalian tulis apa-apa saja yang sekiranya kamu itu belum memahami. Kesimpulan dari materi bersuci dari hadas dan najis itu adalah menjadi syarat sahnya ibadah. Kesimpulannya itu adalah menjadi bersuci dari hadas dan najis itu menjadi syarat sahnya suatu ibadah. Kesimpulan pada pelajaran bersuci dari hadas dan najis. Dari semua kelompok yang tadi sudah maju, ya, Bu Guru akan memberikan satu applause kepada tadi yang baik, yang paling baik di antara kelompok 1, 2, dan 3. Walaupun semuanya baik, tapi ada yang paling baik. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kita selesai pada materi bersuci dari hadas dan najis, ya, kita akan ke penghujung dari pertemuan pada hari ini. Bu Guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada minggu depan. Untuk materi toharoh kita sudah selesai, alat-alat bersuci dari hadas dan najis sudah selesai. Untuk minggu depan kita ke materi yang baru, yaitu tentang sholat fardu. Nanti kalian pelajari di rumah sendiri dulu ya, pelajari sendiri dulu supaya ketika besok bertemu dengan Bu Guru kalian sudah ada sedikit memahami materi. Ya, untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Ya, semuanya buku dirapikan. Oke ya. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketua kelas silakan memimpin doa sebelum pulang. Sabda, mulai.